Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam TV akan membahas tentang 10 dosa wanita yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 dosa wanita yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Semua perempuan tentunya sangat menginginkan kebahagiaan tidak hanya di dunia maupun juga di akhirat. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan ini adalah dengan selalu menaati semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus menjauhi larangannya. Akan tetapi realitanya banyak wanita yang melakukan dosa secara tidak sadar ataupun dilakukan dengan sengaja. Perlu diketahui jika masuk ke dalam neraka tidak hanya terjadi pada wanita yang melakukan dosa besar, namun dosa kecil yang sering dianggap remeh merupakan hal yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa dosa wanita yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut dasar hukum Islam dan dalam Al-Quran yang harus diwaspadai dan dihindari. Berikut 10 dosa wanita yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang pertama, zina. Melakukan hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan. Yang kedua, berkawalat atau bersunyi dengan laki-laki yang bukan haram di tempat sepi merupakan dosa wanita yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun banyak dilakukan wanita saat ini. Yang ketiga, melakukan pernikahan sejenis atau lesbian. Apabila seorang wanita melakukan pernikahan sejenis atau menyukai sesama wanita lainnya, maka masuk dalam golongan zina yang serupa seperti berzina dengan laki-laki yang bukan mahram. Yang keempat, mengabaikan suami sebagai kepala keluarga rumah tangga. Dalam Islam, suami merupakan pemimpin dalam sebuah rumah tangga sesuai dengan peraturan dalam sejarah Islam serta sabda Rasulullah SAW. Yang kelima, berpakaian namun telanjang. Berpakaian namun telanjang merupakan ungkapan untuk perumpamaan yang sangat senang berpakaian ketat dan juga tipis sehingga memperlihatkan kelekukan tubuhnya, apalagi jika pakaian yang ketat dan tipis tersebut memperlihatkan beberapa bagian tubuh wanita seperti buah dada, pinggul, dan paha. Namun keharaman ini tidak berlaku jika dikenakan di depan suami yang sah. Yang keenam, menolak hubungan suami istri. Apabila istri menolak saat suami meminta untuk bergaul atau jima, maka ini sama saja istri tersebut membuka pintu laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya, sebab ini merupakan kewajiban wanita dalam Islam, kecuali di saat sedang sakit atau sedang menstruasi, maka diwajibkan istri untuk menolaknya. Yang ketujuh, menyerupai laki-laki. Dengan penampilan seperti laki-laki, wanita tersebut tidak sadar jika dirinya sudah menumpuk dosa karena menyerupai laki-laki dan juga dosa membuka aurat. Wanita ini akan menerima pembalasan di hari akhir sebab tidak memenuhi perintah Rabb-nya, dan sudah sepantasnya laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dijatuhkan pada wanita yang menyerupai laki-laki tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan juga wanita menyerupai laki-laki. Yang kedelapan, merubah fisik. Seorang wanita yang merubah fisik baik dalam bentuk rupa, warna, dan juga fungsi merupakan dosa wanita yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Perubahan fisik tersebut adalah melakukan operasi untuk menambah tinggi, implan payudara, sedot lemak, memancungkan hidung, dan perubahan yang sejenis dalam tujuan untuk mempercantik diri dan ingin ditampilan untuk orang lain, khususnya pria, yang dan bukan karena tujuan medis atau kesehatan. Apabila perubahan fisik dilakukan karena mengobati penyakit, maka masih diperbolehkan dengan dalil untuk menyembuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Quran Surat At-Tin ayat 4. Yang kesembilan, menghilangkan bulu wajah. Bulu pada wajah seperti alis seringkali dihilangkan wanita hanya untuk kecantikannya saja dan tidak memperdulikan dosa yang akan dihadapi. Wanita rela menjalankan operasi laser dan sejenisnya hanya untuk menghilangkan bulu pada wajah tersebut. Hal ini berarti jika alis yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah cantik sehingga harus disempurnakan kembali dan akhirnya melakukan segala cara meskipun menyakitkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjatuhkan laknat sebagai ganjaran untuk wanita tersebut. Yang ke-10, menyambung rambut. Karena hanya untuk alasan kecantikan, wanita sekarang ini juga banyak yang menyambung rambut mereka, baik itu dengan rambut asli atau rambut tiruan yang serupa dengan rambut miliknya ataupun berbeda, dan hukum menyambung rambut adalah haram. Sedangkan menyambung tersebut dilakukan hanya untuk memperoleh kecantikan dan membuat wanita tidak ingin mengenakan jilbab sebagai sebab ingin memperlihatkan keindahan rambutnya tersebut, sehingga dosa semakin bertambah, yakni dosa membuka aurat. Semoga Allah mengampuni dan melindungi kita dari dosa-dosa tersebut. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.